Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana untuk sebelum pembelajaran ini, mari kita berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok pesertanya hanya sedikit sekali ya? Hanya ada Masih bobok, Bu. Wah, enak sekali. Bapak Ibu guru sudah di sekolah, kalian masih tidur di rumah. Bagaimana anak-anak? Masih senang toh belajar di rumah? Atau sudah ingin pembelajaran di sekolah? Sekolah, Bu. Sekolah. Oke. Ya, Bu, sekolah. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini sebenarnya materi sudah Ibu sampaikan di classroom ya. Tapi ini ada materi kaitannya dengan teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa memperjelas atau mempertajam dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, kemungkinan nanti di bulan Maret itu ada tryout ya, tryout ASPD. Demikian pula dengan UTS, ujian tengah semester, atau biasanya kaitan dengan itu materi yang sudah Ibu sampaikan yaitu tentang teks diskusi dan teks cerita inspiratif. Kemudian untuk kisi-kisi ASPD itu di situ kemarin soal-soal yang sudah disampaikan dari SMP 4 Pakem. Ya, sekitar itu ya. Jadi kisi-kisinya macamnya seperti itu. Nanti kalau sudah jelas itu bisa Ibu share kisi-kisinya di WA. Itu ya. Jadi silakan kalian pelajari ya kaitannya dengan tryout yang nanti akan dilaksanakan tanggal pokoknya Maret ya. Nah, itu nanti silakan kalian pelajari tentang kisi-kisi yang sudah diberikan baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Itu ya anak-anak. Mudah-mudahan dengan materi ini akan memperjelas kalian atau mempertajam materi yang sudah Ibu berikan di classroom. Ya. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan tentang teks cerita inspiratif. Pada semester 2, semester 1 kemarin, kalian sudah berbicara tentang teks cerpen. Nah, ini ya. Jadi kalian sudah berbicara teks cerpen, maka pada semester 2 itu kita berbicara tentang teks cerita inspiratif. Yang akan kita bicarakan nanti di sini adalah mengenai identifikasi informasi cerita inspiratif, simpulan teks cerita inspiratif, telaah struktur, kebahasaan, dan isi cerita inspiratif, dan penyusunan cerita inspiratif. Bagaimana, apakah suara Ibu bisa didengar di kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, ya. Coba Ibu cek ini pesertanya sudah berapa? Baru 16. Ya. Oke, yang belum masuk silahkan masuk ya anak-anak, biar nanti jelas dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baik. Di sini kompetensi inti. Ya, 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi ini berkaitan dengan nilai spiritual. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Peduli itu kaitannya dengan toleransi, gotong royong. Kemudian santun dan percaya diri, peduli, dan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya. Nah, KI 2 ini berkaitan dengan nilai sosial. Kemudian KI 3 memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, KI 3 ini berkaitan dengan nilai pengetahuan. Kemudian yang KI 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, ini berkaitan dengan nilai keterampilan. Jadi tugas-tugas yang sudah Ibu berikan itu nanti berkaitan dengan nilai pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Ya. Kompetensi dasarnya jelas di sini ya. Satu, mengidentifikasi isi ungkapan, simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari cerita inspiratif. Yang kedua, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Yang ketiga, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, teks secara cerita inspiratif. Yang keempat, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dalam bentuk cerita inspiratif. Lah, itu kompetensi dasarnya. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Yang keempat, menjelaskan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Itu ya anak-anak, kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi cerita inspirasi. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan ciri-cirinya, ya. Pengertian dan ciri-cirinya. Apa toh inspirasi itu? Ya. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif, ilham, akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Jadi kita punya inspirasi apa? Oh, kita melihat misalnya orang cacat, orang cacat jalan, dia dengan uletnya mencari uang dengan cara menambal ban. Mungkin kita dapat dari cerita itu, dari melihat orang itu bisa kita punya inspirasi, ide-ide kreatif, ya. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Ya, taraf bijak itu sudah bijaksana, arif sekali ya itu. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Jadi bisa kita dapat dari pengamatan atau pengalaman yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, itu pengertian inspiratif. Nah, atau bisa dikatakan cerita inspirasi itu berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspiratif ini berbentuk singkat,
disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Itu ya, itu pengertiannya. Nah, cirinya apa? Cirinya satu, judulnya menarik, ya, ceritanya sistematis. Yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang, ya. Jadi karena inspiratif, jadi bentuk ceritanya tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti orang yang membaca akan jenuh. Yang selanjutnya, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Ya, jadi ide-ide yang kita dapat itu biasanya berdasarkan pengalaman atau pengamatan yang kita dapat dari lingkungan sekitar kita. Kemudian isi cerita mengandung simpati, empati, dan kepedulian. Ini juga materi kaitannya simpati, kepedulian, dan empati. Itu juga sudah Ibu share di classroom ya, anak-anak, nanti dipelajari lagi. Kemudian cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik, ya. Pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati, ya. Di situ kemarin sudah beri contoh ya, misalnya bunga untuk ibu. Sudah baca kan kalian? Bunga untuk ibu? Nah, dari cerita tersebut kan kita bisa dapat ya, dapat kita ambil hikmahnya bahwa seorang tua itu lebih senang didatangi anaknya daripada dia mendapat sebuah kado istimewa. Nah, itu orang tua itu seperti itu. Jadi ya, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Nah, itu kaitannya ciri-ciri teks cerita inspirasi. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari teks cerita inspiratif. Yang pertama, pemberian informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca. Jadi pemberian informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca. Ya. Yang kedua, pemberian informasi dengan adanya kronologi suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur inspirasi. Yang ketiga, menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata, itu juga boleh, yaitu fungsinya hanya sebagai hiburan. Yang keempat, menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai fungsi teks cerita inspiratif. Ya, isi ungkapan cerita inspiratif itu kemarin sudah Ibu berikan, yaitu ada simpati ya. Yang pertama adalah simpati, yang kedua empati, dan yang ketiga adalah peduli. Ini di classroom juga sudah ada ya anak-anak. Jadi Zoom ini maksudnya hanya untuk mempertegas atau memperjelas. Jadi simpati itu adalah suatu proses seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Itu yang namanya simpati. Jadi suatu proses seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Nah, dalam simpati di sini peduli memegang peranan penting, ya, karena simpati di sini akan berlangsung apabila terdapat pengertian kepada kedua belah pihak. Jadi simpati di sini lebih banyak terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga,
tangga, hubungan pekerjaan. Nah, itu biasanya sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang merasa simpati daripada orang lain karena mungkin dilihat dari sikapnya, kemudian penampilan, wibawa atau perbuatannya. Nah, itu. Contoh lain lagi misalnya mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, itu juga merupakan wujud rasa simpati kepada seseorang. Nah, itu kaitannya dengan penjelasan mengenai simpati. Oke, baru 20 orang yang masuk ya anak-anak. Oke, Ibu lanjutkan. Yang pertama simpati, yang kedua adalah empati. Ya. Jadi empati di sini adalah kemampuan untuk menyadari, peduli orang lain dan bertindak sesuai untuk membantu. Konsep empati terkait erat dengan rasa iba dan kasih sayang. Empati merupakan kemampuan mental untuk memahami dan berempati dengan orang lain. Apakah orang diempati setuju atau tidak, tetapi di sini memiliki niat untuk membantu, ya. Jadi memiliki niat untuk membantu. Dalam penelitian empati merupakan fenomena kompleks yang tidak memiliki definisi sederhana, ya. Nah, itu biasanya proses mental yang kompleks yang melibatkan, misalnya apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu empati afektif ya, perasaan. Bagaimana menempatkan diri sebagai orang lain, nah itu kognitif pengetahuan. Dan menjadi orang lain yang merasakan diri sendiri itu kaitannya empati akurasi. Nah, itu empati ya anak-anak ya. Kaitannya dengan isi sebuah cerita inspiratif. Kemudian peduli. Kalau kita lihat kata peduli, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli di sini merupakan mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, itu kepedulian. Jadi mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nah, ini kaitannya dengan isi ungkapan dalam teks cerita inspiratif. Oke, Ibu lanjutkan ya. Sekarang jenis-jenis cerita inspiratif. Bisa kita lihat dari dua segi. Yang pertama berdasarkan sifat peristiwanya, dan yang kedua berdasarkan tokohnya. Berdasarkan sifat peristiwanya itu ada teks cerita inspirasi non-fiksi dan teks cerita inspirasi fiksi. Kemudian berdasarkan tokohnya ada teks cerita inspirasi tokoh terkenal dan teks cerita inspirasi sufi dan teks cerita inspirasi binatang. Nah, itu nanti kamu bisa lihat ya di Google lah, itu ada macam-macam teks cerita non fiksi, teks cerita inspirasi fiksi, ya itu macamnya banyak sekali. Oke. Kemudian kalau kita ingin menyimpulkan sebuah teks cerita inspirasi ya, bagaimana langkah yang diperlukan? Jadi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpulkan teks cerita inspirasi adalah yang pertama, dengan membaca teks dengan cermat. Jadi yang pertama adalah membaca terlebih dahulu. Kalau sudah membaca, baru memahami isi dan unsur-unsur teks cerita. Kalau sudah
memahami isi dan unsur cerita, baru menentukan garis besar atau gagasan pokok atau inti cerita. Yang terakhir, baru menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulan. Jadi hampir langkahnya sama kalau kita ingin menyimpulkan baik dari teks apapun ya. Jadi yang pertama adalah membaca teks. Yang kedua, memahami isi dan unsur teks. Yang ketiga, baru menentukan garis besar atau ide pokok. Baru yang kelima adalah menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulan. Nah, itu kalau kita ingin membuat simpulan sebuah teks cerita inspiratif. Oke, kita akan berbicara selanjutnya yaitu mengenai struktur. Struktur teks cerita inspiratif. Di buku paket juga sudah ada ya. Jadi yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, yang keempat adalah koda. Masih ingat anak-anak? Kemarin di semester 1 sudah berbicara tentang struktur teks cerita cerpen. Masih ingat ya? Apa coba? Nggak ingat. Oke, kita lanjut ya. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, apa toh itu orientasi? Nah, biasanya orientasi itu berisi pengenalan peristiwa, pengenalan tokoh, ataupun latar cerita. Jadi, kalau dalam suatu cerita, kok di awal itu mengenalkan peristiwa, kemudian mengenalkan tokoh, atau mengenalkan latar cerita, nah itu termasuk dalam struktur orientasi. Jadi bisa dimulai dengan peristiwanya, bisa dimulai dengan tokohnya, ataupun bisa dimulai dengan latar cerita. Yaitu kalau orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Apa toh komplikasi itu? Komplikasi itu berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Ya. Jadi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Masalah dapat berupa konflik batin atau pertentangan dengan tokoh lain. Jadi ada konflik batin maupun konflik fisik. Ya, kalau konflik batin itu biasanya ada kecenderungan kita tidak cocok dengan di sekitarnya, tapi kalau konflik fisik itu biasanya terjadi apa yang kita lihat, misalnya pertengkaran dengan orang lain, cekcok, nah itu termasuk konflik fisik, ya. Kemudian yang ketiga resolusi. Apa tuh resolusi? Resolusi di sini menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh, ya. Jadi penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh itu resolusi. Kemudian koda. Koda di sini berarti bagian akhir dari suatu cerita, biasanya berupa ulasan hikmah atas peristiwa yang dialami tokoh utama. Biasanya pada struktur cerita inspiratif itu di akhir ada koda. Biasanya berisi hikmah yang ada dalam peristiwa tersebut. Mungkin kamu bertanya, apakah dalam setiap cerita itu harus ada koda? Kadang-kadang ada yang pakai koda, kadang-kadang ada yang tidak pakai koda. Jadi itu ada beberapa pendapat ya. Jadi ada yang ada hikmahnya, ada juga yang tidak ada hikmahnya. Itu mengenai struktur cerita inspiratif. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk menyimpulkan struktur cerita inspiratif itu jelas ya, kalau orientasi itu pengantar ceritanya, ya, pengantar cerita, baik itu pengantar cerita tentang peristiwanya, tokohnya maupun latarnya, ya. Kemudian
perumitan peristiwa. Kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Di semester 1 kemarin kalian sudah mempelajari tentang cerpen kaitannya dengan tahap-tahapan alur ya. Tahap-tahapan alur itu kan juga ada seperti itu. Ya, jadi ada konflik, ada orientasi, ya itu seperti itu. Jadi peristiwa menuju ke puncak cerita. Itu perumitan atau konflik. Kemudian kalau komplikasi itu puncak atau inti cerita, kisah yang menjadi inspirasi itu ya, jadi puncak klimaksnya. Ya, klimaksnya. Tapi kalau resolusi itu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, itu kalau resolusi. Jadi ketegangan-ketegangan yang ada pada puncak itu sudah mulai menurun. Kemudian koda itu penutup cerita, kesimpulan pesan moral ya. Jadi penutup cerita, kesimpulan, bisa pesan moral. Nah, itu untuk menyimpulkan sebuah struktur cerita inspiratif. Oke. Sekarang jelas ya tadi sudah bagaimanakah langkah-langkah menyimpulkan sebuah teks. Yang pertama adalah membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menyimpulkan. Membaca yang dimaksud di sini adalah membaca keseluruhan cerita sehingga mendapatkan gagasan yang sedang diceritakan. Apabila kamu tidak menemukan gagasan secara langsung, maka pahami kembali apa yang ingin disampaikan penulis. Karena saat kamu paham akan apa yang disampaikan, maka kamu akan mendapatkan gagasan tersebut. Jadi, untuk menyimpulkan jelas yang pertama adalah membaca, itu ya. Yang kedua, menulis ya. Dalam teks inspiratif ini bukan menulis keseluruhan cerita, namun menuliskan gagasan yang telah didapatkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mudah untuk dipahami. Maka cobalah menulis gagasan tersebut dengan bahasa kamu sendiri ya. Jadi untuk menulis di sini tidak harus sama persis dengan kata-kata yang ada dalam teks cerita inspiratif, tapi kamu bisa menggunakan kata-kata kamu sendiri asal tujuan dan isinya sama. Jadi kata-katanya bolehlah menggunakan kata-kata sendiri, tapi tujuan dan isinya sama. Kemudian menyimpulkan. Setelah kedua langkah di atas, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan akan gagasan tersebut. Melalui gagasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan apa yang ingin penulis sampaikan ke pembaca. Melalui poin inilah yang dapat memotivasi seseorang sehingga tujuan sebuah cerita inspiratif bisa tercapai ya. Ini langkah-langkah untuk menyimpulkan sebuah teks. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia kok antara anak satu dengan anak yang lain walaupun soalnya sama tapi uraian ya bukan pilihan ganda itu kok jawabannya sama persis, itu saya rasa tidak mungkin ya. Jadi kok jawabannya misalnya saya bertanya di situ mungkin ada soal ya. Carilah makna kata atau kelompok kata yang ada dalam teks cerita inspiratif tersebut. Nah, jawabannya kok iso sama persis, plek, kata-katanya plek, kalimatnya plek, itu kok saya rasa tidak mungkin. Tapi kalau matematika memang bisa. Tapi kalau bahasa, apalagi itu dengan menggunakan kata-kata sendiri, saya rasa tidak mungkin. Tuh. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, ada pendapat lain ya, ini. Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Adapun cara menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. Yang pertama,
membaca teks sama ya, tadi juga membaca teks. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Tuh, sama tadi yang kedua. Menentukan kalimat utama. Ya, jadi menentukan kalimat, jadi mencari poin-poin penting yang ada dalam teks tersebut. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utama. Masih ingat ya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Masih ingat? Macam-macam. Ya, macam-macam paragraf apa aja? Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf ineratif. Masih ingat ya? Jadi kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau induktif ada di akhir paragraf. Nah, nanti pelajari lagi di kelas 7. Oke. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Nah, itu yang tadi Ibu sebutkan, paragraf deduktif dan induktif. Ya, kalau di awal berarti deduktif, kalau di akhir berarti induktif. Nah, jadi dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Nah, tuh, jadi kita harus sudah lihat ya tentang paragraf ya, baik paragraf deduktif maupun paragraf induktif. Yang ketiga, buatlah kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Untuk membuat suatu kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti ada beberapa kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan. Ya, yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, menggambarkan isi paragraf. Yang ketiga, hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Nah, itu ada pendapat lain ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di atas tadi. Oke, mudah-mudahan dengan ini akan semakin memperjelas pengetahuan kamu tentang teks cerita inspiratif. Oke, struktur sudah, sekarang ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasaan teks cerita inspiratif itu ada penggunaan diksi. Ya, diksi itu apa? Diksi itu pilihan kata. Kemudian ada jenis-jenis kalimatnya. Kemudian ada konjungsi. Nah, ini sudah kalian pelajari pada pembelajaran kelas 7. Mudah-mudahan kalian ingat ya. Ada diksi, ada jenis-jenis kalimat, ada konjungsi. Nah, diksi, penggunaan diksi itu bisa menggunakan makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif itu adalah makna lugas, makna yang sebenarnya, makna yang sesungguhnya. Tapi kalau makna konotatif itu adalah makna kias, makna yang menimbulkan nilai rasa, itu makna konotatif. Maka ada konotatif positif dan ada konotatif negatif. Itu juga sudah Ibu share di classroom. Jadi nanti anak-anak silakan dipelajari lagi. Kemudian ada diksi, itu ada sinonim, ada antonim. Ini juga pembelajaran kelas 7 ya anak-anak. Sinonim itu persamaan arti kata, kalau antonim itu lawan kata. Itu kaitannya penggunaan diksi. Kemudian jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat itu ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat berita. Itu juga pembelajaran kelas 7. Mungkin kalian sudah hafal ya apa itu kalimat tanya, apa itu kalimat perintah, apa itu kalimat berita. Kemudian konjungsi. Ini juga sudah Ibu berikan pada pembelajaran semester 1. Ada koordinatif. Ya, biasanya menggunakan kata hubung dan, serta, atau, tetapi.
Ya, ada dan, serta, atau tetapi itu koordinatif. Tapi kalau korelatif itu baik maupun, nah itu korelatif. Kemudian kalau subordinatif itu setelah, sebelum, jika itu biasanya digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Kemudian antar kalimat ya ada walaupun demikian, kemudian setelah itu antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu bisa menggunakan walaupun demikian, kemudian setelah itu, nah, itu termasuk dalam konjungsi. Nah, itu ciri kebahasaan dalam teks ceritain inspiratif. Oke. Mudah-mudahan jelas ya anak-anak. Nah, selain di atas, ini Ibu tambahkan juga ya aspek kebahasaannya menggunakan ungkapan-ungkapan yang bernada saran atau persuasif seperti hendaknya, sebaiknya, jangan. Nah, ini juga bisa digunakan. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan seperti mengembara, tindakan jadi melakukan, ya, mengembara, memberi itu juga tindakan. Kemudian menggapai-gapai, melompat, berjalan, berlari, menipu, bermusyawarah. Nah, ini semua kata kerja tindakan. Jadi yang melakukan pekerjaan. Kemudian menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Nah, misalnya membisu, mengeluh, mengerang, tertunduk, lesu. Nah, itu ya kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Yang kemudian menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya. Keadaan atau sifat tokohnya. Sifatnya itu bisa berupa bingung, lapar, kecewa, sedih, sombong. Dirampung isan ya, waktu nanti ya Pak ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga, baik tunggal maupun jamak. Ini juga sudah ada di pembelajaran kelas 7. Jadi nanti silahkan kalian buka lagi. Kemudian menggunakan dialog. Nah, dialog ini tidak hanya ada dalam drama ya, tapi juga bisa dalam teks cerita inspiratif. Kemudian menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Nah, deskriptif itu ada di pembelajaran kelas 7. Jadi, kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar melihat, merasakan sendiri hal yang digambarkan. Biasanya yang digambarkan adalah tokoh, latar, atau peristiwa yang dialami tokoh. Kalau kamu ingat dalam cerita deskriptif di kelas 7 itu di buku bacaan itu ada Pantai Parang Tritis. Nah, itu jelas kalimat deskriptif. Kemudian menggunakan kata ekspresif merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Nah, ini menggunakan majas ya. Majas adalah penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek tertentu, baik untuk memperoleh efek keindahan, keekspresifan, ya. Majas yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif adalah majas metafora, ya. Majas yang menyebut suatu benda atau hal sebagai pembanding dengan apa yang dimaksud. Misalnya apa majas metafora? Ada jantung hati. Nah, itu. Jantung hati. Kemudian apalagi anak-anak yang metafora?
si jago merah. Itu metafora. Kemudian majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung, sehingga menggunakan kata-kata perbandingan. Biasanya cirinya ini digunakan dengan kata ibarat, bagi, laksana. Ini ya, itu biasanya menggunakan kata-kata kunci seperti itu. Kemudian majas repetisi, itu majas perulangan. Jadi dalam paragraf tersebut ada kata-kata yang selalu diulang. Nah, itu biasanya menggunakan majas repetisi. Nah, itu ya. Itu unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Ya. Kemudian kalau kita berbicara unsur-unsur pembangun teks cerita inspiratif itu sama dengan yang kita bicarakan pada semester 1 tentang teks cerita cerpen. Jadi unsurnya sama ya anak-anak, ada tema, ada amanat, ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang, ada latar ya. Itu sudah luar kepala seharusnya. Apa toh itu tema, apa toh itu amanat, apa itu alur, penokohan, sudut pandang latar. Nah, kalau dilihat dari kisi-kisi ASPD, ya, ini yang tercakup, ini hampir tercakup semua ya anak-anak. Ada amanat, ada alur, ada penggambaran tokoh, ada sudut pandang, ada latar. Ini semua masuk nih dalam kisi-kisi ASPD. Kemudian unsur ekstrinsik itu macamnya ada kondisi sosial budaya masyarakat sekitar, ada status sosial, ada ekonomi, sosial budaya. Nah, kalau unsur intrinsik berarti unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya itu sendiri, tapi kalau ekstrinsik berarti unsur yang membangun di luar karya itu sendiri. Jadi untuk yang intrinsik silahkan kalian lebih dalami materi tentang ini karena jelas ini masuk dalam kisi-kisi ASPD. Nah, menulis cerita inspiratif. Apakah yang kita lakukan apabila kita ingin menulis teks cerita inspiratif? Yang pertama adalah kalian harus menentukan tema. Temanya lebih dahulu, ya. Apakah pesan atau amanat yang ingin kita sampaikan pada pembaca? Jadi kalau kita ingin menulis cerita inspiratif itu otomatis kita ingin memberikan pesan kepada pembaca. Jadi tentukan temanya terlebih dahulu. Baru yang kedua adalah gunakan bahasa yang ringan dan mengalir ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu berat. Gunakan bahasa-bahasa yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian libatkan emosi secukupnya. Ya, ada sedikit emosi ya, suspense ya. Jadi ada sedikit emosi yang ada dalam cerita tersebut sehingga pembaca akan merasa penasaran untuk terus membaca. Gunakan aku. Kenapa aku? Karena dalam sebuah cerita kalau menggunakan sudut pandang aku biasanya lebih akrab ya. Jadi gunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Kemudian pemilihan judul. Ini sangat penting ya pemilihan judul karena kadang-kadang judul bisa juga dengan baca judul kita bisa mengetahui sebuah cerita atau sebuah isi cerita dalam teks cerita inspiratif. Ya. Satu paragraf bisa 5-6 baris saja. Itu boleh kalau ingin membuat teks cerita inspiratif. Jadi nanti setelah ini ya anak-anak, setelah Zoom kalian tetap membuka Classroom karena di situ sudah ada tugas. Jadi nanti langsung dikumpulkan kalau sudah dikerjakan. Jadi nanti tetap buka Classroom, di situ sudah Ibu share tugasnya apa.
Kemudian cara menulis cerita inspiratif. Yang pertama adalah membawakan momen apa kepada pembaca. Ya, mungkin kamu punya cerita. Cerita tersebut kok sangat idenya sangat menarik untuk orang lain. Lah itu bisa dibuat menjadi cerita inspiratif. Kemudian menyentak langsung hati dan pikiran pembaca pendengar agar tetap semangat menjadi lebih baik, berbuat lebih tulus dalam hidup. Ya, jadi ada suatu cerita yang menggregetkan hati dan pikiran pembaca agar dia itu tetap semangat untuk menjadi lebih baik atau berbuat lebih tulus dalam hidup. Ya. Kemudian cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam atau bermanfaat bagi orang lain untuk pengembangan diri sendiri. Ya, jadi cerita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nah, ini Ibu tampilkan contoh tema pahlawan. Kalau kita sering lihat dulu ya, di televisi ada cerita Si Pitung, ada Pangeran Diponegoro, ada Sang Pencerah, ada Soekarno, Superman, nah, Neil Armstrong. Nah, ini semua merupakan cerita inspiratif ya, yang temanya adalah pahlawan. Nah, contoh model cerita inspiratif. Awal, seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi. Ya, jadi seseorang ingin memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi, itu boleh pada bagian awal. Kemudian yang tengah, keputusan dan tindakan diambil sang tokoh pahlawan untuk mencapai tujuan kesulitan demi kesulitan sering dihadapi dalam menggapai sukses. Itu ceritanya berawal seperti itu, kemudian tengah itu keputusan atau tindakan diambil tokoh untuk mencapai tujuan. Akhirnya sukses diraih dan ada hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan sang tokoh. Mungkin lain waktu Ibu tayangkan videonya ya, itu ada beberapa macam video yang kaitannya dengan teks cerita inspiratif. Sebentar lagi anak-anak Ibu selesaikan walaupun jamnya habis. Tinggal 6 slide. Kemudian menyusun cerita inspiratif. Yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita itu seperti apa? Ya, kita amati. Yang kedua, menentukan tema teks cerita inspiratif yang ingin dibuat. Ya, menentukan tema teks cerita inspiratif yang ingin dibuat. Temanya apa? Tadi sudah Ibu jelaskan di atas ya. Yang kedua, membuat narasi, mengacu struktur teks cerita inspiratif. Narasi berarti cerita. Berdasarkan strukturnya, tadi ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada kode. Nah, itu harus dimasukkan dalam struktur teks cerita inspiratif. Yang keempat, membuat cerita yang dapat menginspirasi. Nah, cerita yang dapat menginspirasi apa? Nah, jelas itu menginspirasi kepada orang lain. Mungkin di sekitar kamu ada, tadi mungkin dia cacat, tapi dia ternyata sukses menjadi berhasil lah. Seperti itu bisa dijadikan sebuah cerita inspiratif. Kemudian mengembangkan cerita inspiratif ya, jadi dikembangkan dalam bentuk cerita dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Ada hentakan-hentakan yang membuat pembaca itu tertarik untuk meneruskan membaca cerita. Nah, itu cara menyusun teks cerita inspiratif. Nah, bagaimana cara membuat kerangka cerita? Nah, kerangka ceritanya harus ke dalam 3 bagian. Bagian utama dalam cerita awal adalah bagian awal, bagian tengah, dan bagian
akhir. Baru buat tracking point, poin-poin yang akan dikerjakan itu apa. Kemudian tambahkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memaniskan cerita yang kamu buat. Yang keempat, mendengar kata kerangka. Mungkin beberapa dari kita membayangkan susunan itu, yaitu contoh. Jadi mendengar kata kerangka. Nah, itu. Apakah cerita juga memiliki susunan tulang serupa? Nah, berdasarkan dua hal tersebut dapat dikatakan bahwa kerangka adalah penyusun utama suatu hal. Ibarat rumah, kerangka bisa kita andikan sebagai pondasinya. Jadi kalau merasa kesulitan, buat kerangka lebih dahulu. Dari kerangka itu baru dikembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, dalam menyusun sebuah cerita, ya, seperti cerpen, novel, ya, kerangka bisa juga disebut outline. Outline atau kerangka cerita adalah struktur dari cerita yang akan ditulis untuk sebuah cerita. Kerangka biasanya berisi poin-poin utama yang akan diangkat dalam setiap bab cerita. Kerangka merupakan suatu hal penting yang harus dibuat sebelum mulai menulis sebuah cerita. Nah, ini ya. Jadi itu anak-anak kalau ingin membuat, nanti buat kerangka lebih dahulu. Baru dikembangkan kerangka itu menjadi sebuah cerita. Itu akan lebih mudah dalam mengembangkan sebuah cerita. Nah, ini ya. Langkah yang tepat untuk menyusun kerangka cerita. Jadi buat kerangka cerita ke dalam 3 bagian. Buat talking point itu yang penting-penting. Kemudian tambahkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memaniskan cerita yang kamu buat. Nah, hal yang diperhatikan apa dalam menyusun sebuah cerita? Ya, rebut hati pembaca ceritamu pada paragraf pembuka yang menyuguhkan konflik. Nah, nih, jadi pada pembuka itu yang menyuguhkan konflik. Kemudian kembangkan karakter-karakter yang kamu buat, ya. Karakternya apa? Mungkin mendeskripsikan penampilan, tingkah laku, dan pemikiran tokoh-tokoh yang ada dalam cerita guna membantu pembaca memvisualisasikan karakter yang sedang dibaca. Nah, mungkin kalian sekarang sedang sedang ngetren sinetron yang sekarang sedang viral, ya. Nah, itu mungkin kalian juga sering melihat, ya. Oke, 3. Pilih sudut pandang penulisan cerita yang kamu buat. Nah, sudut pandangnya apa? Bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, protagonis, dengan kata ganti aku atau saya, kami atau kita. Bisa juga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Biasanya kata ia, dia, dan mereka. Itu. Buat dialog yang penuh arti, ya. Tulis dialog yang penting dan tidak usah bertele-tele, ya anak-anak, ya. Jadi yang penting itu apa? Nggak usah bertele-tele. Kemudian tetapkan latar cerita yang jelas, ya. Latar cerita ini mencakup waktu, tempat, dan suasana. Jadi itu harus jelas sehingga pembaca itu akan lebih senang untuk membaca. Sebentar lagi, tinggal 2 slide. Oke, lanjutan. Kemudian atur alur dalam cerita. Ya, alur kalian masih ingat ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Alur maju itu kalau gerakan ceritanya lurus ke depan, tapi kalau mundur itu ke belakang, ya. Jadi mungkin mengingatkan masa lalu, itu berarti mundur. Kemudian mengarahkan klimak pada novel yang kamu buat, ya, klimak, jadi pada puncak ketegangannya. Kemudian ciptakan akhir cerita yang menarik, ya, akhir ceritanya bisa disebut endingnya apa.
biasanya ada happy ending, ada sad ending, nah seperti itu. Buatlah judul cerita yang menarik. Oke. Wah, penyajian cerita, bacalah cerita ini tersebut secara sama, tuliskan ide pokok, kembangkan kembali ide pokok. Nah, itu terakhir. Oke anak-anak, terima kasih karena waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam Zoom berikutnya.